Di hari kemerdekaan yang ke-81 ini, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang berada di Jawa Barat, di luar Jawa Barat, di luar daerah provinsi Jawa Barat, bahkan sampai di luar negeri untuk mencari nafkah. Kami menyampaikan permohonan maaf, 81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80.000 rakyat Jawa Barat yang sampai hari ini belum memiliki jaringan listrik, sehingga ketika malam dia kegelapan. Dan 2027 akan kami selesaikan. Di 2025 pada saat kami menjabat, ada 500.000 lebih rakyat Jawa Barat tidak memiliki listrik. Padahal Jawa Barat adalah pusat energi, baik geotermal, pembangkit listrik tenaga air yang terhampar luas dari mulai Jatiluhur, Jati Gede, Cirata, Saguling, dan seluruhnya terhampar menyalakan listrik yang menerangi Jawa Barat dan berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk geotermal di berbagai pegunungan di Jawa Barat. Tetapi ada sebuah ironi, ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita bahkan yang dekat di pembangkit itu tidak memiliki listrik. Seluruh ironi itu harus kita selesaikan secara bersama dengan upaya melakukan penataan dalam sistem keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terarah pada aspek yang menjadi kebutuhan dasar warga. Bagaimana Jawa Barat harus dilindungi rakyatnya dari gangguan kesehatan. Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya berhutang karena ketidakmampuan keuangan. Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang terhimpit karena kemiskinannya, meninggal tanpa perawatan dari dokter dan para medis. Tidak boleh ada rakyat Jawa Barat yang terlahir kemudian sesar dan akhirnya KTP-nya ditahan oleh rumah sakit karena ketidakmampuan pembiayaan. Seluruhnya akan kita wujudkan secara bersama dengan kerja secara bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat, seluruh instansi vertikal, baik Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, Kodam 3 Siliwangi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Kantor Wilayah, Kementerian Agama, semuanya harus bahu-membahu. Instansi kita ada instansi daerah, ada instansi vertikal, tetapi tujuan kita adalah satu, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Rasa adil memiliki dua kualifikasi. Yang pertama adalah keadilan komutatif, di mana kita memiliki hak yang sama. Kita berhak menghirup udara bersih dalam setiap hari, walaupun udaranya tidak semua bersih sampai hari ini. Kita berhak mengenyam pendidikan, kita berhak menerima layanan kesehatan, kita berhak mengeluarkan pendapat dan merdeka dalam berorganisasi, tetapi tetap dipertanggungjawabkan seluruh tindakan kita. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Itulah kemerdekaan komutatif. Walaupun seluruh kemerdekaan itu pun belum bisa dinikmati oleh seluruh warga. Kemerdekaan distributif, keadilan distributif kita wujudkan dengan apa? Berdasarkan prestasi yang dimiliki oleh setiap orang. Maka negara harus memberikan ruang bagi siapapun warganya untuk berprestasi tanpa dihalang-halangi. Negara merdeka, tidak ada lagi kalimat kaum caca. Negara merdeka, tidak ada lagi kalimat kaum menak. Negara merdeka, tidak lagi orang berpangkat. Semuanya merdeka, berhak mendapatkan yang terbaik, berhak meraih kedudukan yang terbaik dan yang tertinggi di negeri ini. Itulah makna kemerdekaan. Seluruh rangkaian makna kemerdekaan itu harus dikerjakan secara bersama, dikerjakan oleh pemimpin yang mengerti mengelola anggaran, fokus pada apa yang menjadi kebutuhan, menunda seluruh hasad pribadinya, menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinasnya sebanyak-banyaknya menggunakan uang negara, menunda. Maka seluruh penundaan itu diarahkan untuk apa? Mengangkat derajat agar masyarakat Jawa Barat setingkat demi setingkat angka pendidikannya semakin meningkat, tidak lagi terus berkutat di 8 tahun ke depan, harus kita meraih minimal 12 tahun agar masyarakat Jawa Barat angka peningkatan kualitas kesehatannya terus meningkat, agar seluruh layanan kesehatannya siap siaga, agar masyarakat Jawa Barat ekonominya terus meningkat, mereka memiliki kesempatan kerja. Seluruh kesempatan kerja tidak bisa lahir dengan sendirinya, harus diciptakan dalam sebuah iklim pertanian yang memiliki orientasi sebagai pertanian hijau, karena pertanian yang terus-terusan menggunakan pestisida dan pupuk kimia tidak bisa lagi masuk ke pasar dunia. Maka kalau kita ingin menjadi nasionalisme sejati, negeri kita sebenarnya tak perlu pestisida,
Negeri kita sebenarnya tak perlu bahan kimia kalau kita mengikatkan diri dengan seluruh alam raya ini secara sempurna, dan Tuhan hadir dalam setiap jengkal tanah, melahirkan kesuburan, melahirkan masyarakat Jawa Barat yang subur, makmur, kemahrifah, refeh-rafi. Sifat saling mengikatkan adalah sifat ketuhanan, sifat kemanusiaan, sifat persatuan, sifat kerakyatan, dan sifat keadilan. Dalam kaidah Islam disebutnya insan kamil, atau dalam kaidah kebangsaan disebutnya manusia Indonesia seutuhnya.